Benarkah PSI telah terbeli dan dijadikan kuda Troya oleh kelompok-kelompok kekuatan politik tertentu? Sepertinya pertanyaan ini memang sangat layak untuk kita pertanyakan dan coba kita analisis. Ada apa belakangan ini dengan PSI? Kenapa begitu getolnya, begitu genitnya untuk menyerang PDI Perjuangan dan seolah-olah ingin membenturkan Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Yang kedua, mengapa kader-kader partai ini terlihat sangat genit, sangat ganjan sekali menggoda keluarga Pak Jokowi, baik itu Mas Gibran, Mas Kaisang, untuk mengikuti arus politik PSI. Ini aneh karena Pak Jokowi sendiri adalah kader PDI Perjuangan. Demikian juga dengan Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Kalau Mas Kaisang sampai saat ini belum terikat dengan partai politik tertentu, tetapi secara naluriah mungkin ya, kekeluargaan sangat mungkin juga Kaisang akan berlabuh di PDI Perjuangan. Jadi kenapa sekarang terlihat sekali PSI ini punya misi untuk menggembosi PDI Perjuangan dan memecah belah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Saya melihat memang di sini ada dugaan bahwa PSI telah terbeli oleh kepentingan politik tertentu dan dijadikan kuda Troya untuk merusak Pak Jokowi dari dalam. Kalau kita melihat mulai dari baliho-baliho yang tersebar di mana-mana dengan tagline tegak lurus kepada Jokowi. Setelah itu PSI bermesraan dengan Gerindra, dan kemudian upaya-upaya hal lain yang dilakukan oleh PSI di dalam kancah politik nasional menunjukkan hasrat mereka untuk melakukan sesuatu terhadap PDI Perjuangan. Bahkan terkesan, kalau saya bilang, menggebuki PDI Perjuangan dengan narasi-narasi yang sangat negatif dan tidak baik. Dan tentu ini akan merugikan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan tampaknya memang bahwa PSI ini, dugaan saya PSI ini terbeli untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kepentingan politik Prabowo atau kepentingan politik Cendana. Ini yang saya analisis, pandangan politik saya melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan PSI ini tidak lebih dari upaya mengaduk-aduk, mengobok-obok dan merusak hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Supaya apa? Supaya kepentingan politik yang menunggangi mereka bisa berhasil dan memenangkan pemilu presiden nantinya, yaitu kelompok Prabowo Subianto dan Cendana. Kolaborasi ini tidak mungkin dipisahkan. Cendana dengan Prabowo ini tidak mungkin. Ini kan masih dalam tataran konteks Orde Lama, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Baru, Orde Lama. Karena apa? Orde Baru itu yang merusak bangsa ini puluhan tahun. Orde Lama adalah orde yang mendirikan negara ini, membangun negara ini dengan segala kesusahannya. Tetapi Orde Baru kemudian mengambil alihnya dan menjual bangsa ini banyak sekali ke bangsa asing. Ini sebuah fakta sejarah bangsa kita. Dan sekarang kalau Orde Baru yang kemudian ditumbangkan oleh Jokowi dengan merebut kekuasaan 2014 lalu, maka kelompok-kelompok Orde Baru ini ingin bangkit dan bahkan menggunakan sumber daya yang dimilikinya termasuk uang untuk membeli siapa saja yang bisa dibeli dan menggunakan politik pecah belah. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat juga ada Mas Budiman Sujatmiko yang bermanuver ke Gerindra, padahal Budiman Sujatmiko ini kan identik kontras berhadapan-hadapan dengan Prabowo, di mana keduanya berbeda tempat pada saat era reformasi 1998, yang kala itu Prabowo dinyatakan dan disampaikan telah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap aktivis-aktivis kita seperti penculikan. Dan ini kan menjadi sebuah runutan catatan sejarah yang kita harus pahami. Jadi sekarang kalau PSI ini melakukan upaya-upaya buruk terhadap PDI Perjuangan, melakukan upaya-upaya buruk terhadap keluarga Pak Jokowi, saya lihat ini adalah misi sebuah grand design yang telah disusun secara matang oleh kelompok-kelompok tertentu dan membeli PSI, membeli PSI untuk menjadi kuda Troya mereka. Apakah teman-teman di PSI menyadari ini? Saya tidak tahu. Tapi memang kadang-kadang ketika orang benci terhadap seseorang lain, maka yang membenci ini gampang kita beli untuk memusuhi yang lain itu. Jadi saya melihat adanya desain itu. PSI karena kebetulan sekarang sedang terus tidak nyaman dengan PDI Perjuangan, maka
ada yang memanfaatkan PDIP, memanfaatkan PSI sebagai kuda Troya untuk merusak hubungan Jokowi dengan PDIP dan merusak nama baik Mas Ganjar di kancah politik nasional. Demi kepentingan siapa? Tentu demi kepentingan pihak lawan yang akan bertanding di Pilpres nanti. Siapa mereka? Grand design besarnya, kepala besarnya adalah Orde Baru. Siapa Orde Baru? Kita bisa lihat mereka siapa, dan masih nyata sampai saat ini. Dan Prabowo tidak mungkin lepas dari Orde Baru. Dan ditambah lagi kekuatan kelompok-kelompok intoleran lain yang saat ini sedang disembunyikan karena ada trik untuk mengelabui para pendukung Jokowi bahwa seolah-olah Prabowo dekat dengan Jokowi, maka kelompok-kelompok intoleran yang ada di sana disuruh tiarap dulu barangkali ya, supaya kelompok-kelompok pendukung Jokowi ini bisa ditipu muslihati, dimanipulasi untuk bisa mendukung mereka. Jadi saran saya kepada siapapun yang masih mencintai Indonesia ini, waspadalah dengan gerakan-gerakan ini, waspada gerakan-gerakan yang menggembosi PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi dan bersama Mas Ganjar. Mereka sungguh ingin mengembalikan kekuasaan Orde Baru yang berbahaya. Hati-hati, hati-hati, saya ingatkan, hati-hati. Semua tangan akan mereka pergunakan untuk mencapai tujuan itu. Dan tugas kita adalah menjaga itu jangan sampai terjadi, bahwa Indonesia ini tidak boleh kembali ke tangan Orde Baru. Bahaya sekali. Apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi sekarang harus kita pertahankan dan kita perbesar ke depan. Dan siapapun yang mau dibeli untuk melakukan itu harus kita lawan. Ini yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Salam dari saya. Semoga pencerahan ini bisa memberikan pemahaman baru dalam politik kita. Terima kasih dari saya, Ferdinand Hutahian.